jamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat, hafidhakumullah jami'an. Di kesempatan kultum kali ini kita akan membahas tentang semakin cinta Allah kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Karena di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwa ketika seseorang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka pasti diuji. Karena dunia adalah tempat ujian bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat ini menegaskan bahwa sebelum kita dimasukkan ke dalam surga, Allah Jalla wa Ala akan menimpakan kepada kita semua ujian. Bahkan generasi terdahulu mereka sampai menjerit kapan pertolongan Allah itu datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira kalian akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi kalian belum diuji seperti orang-orang sebelum kalian? Mathalul ladzina khalau min qablikum, yakni belum diuji seperti generasi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka semua itu diguncang, dihimpit, diberikan kesulitan, diuji bertubi-tubi. Massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Diguncang keimanan mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai orang-orang yang beriman di generasi dahulu dan salah seorang nabi, mereka menjerit, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Kemudian Allah berikan jawaban, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Azza wa Jal itu sangat amatlah dekat. Jadi bapak-bapak, apabila Allah berikan ujian, itu bisa jadi indikator bahwa Allah ingin menaikkan derajat seseorang, bahwa keimanan bapak-bapak diakui oleh Allah Jalla wa'ala. Allah juga tegaskan di dalam surah At-Taubah bahwa apa-apa yang menimpa kita semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, hai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu menimpa kami kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam takdirnya. Oleh karenanya seorang mukmin itu pasti diberikan ujian, baik itu ujian berupa musibah ataupun diuji dengan harta. Orang-orang fakir, mereka diuji dengan kesabaran. Adapun orang-orang yang ghani, rajulun ghani, yakni orang-orang yang kaya, mereka diuji dengan harta. Lantas apakah mereka mau bersedekah dengan harta tersebut? Oleh karenanya, ketika kita mengaku beriman, Allah Ta'ala otomatis langsung menguji kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tahu indikator keimanan seorang hamba. Oleh karenanya, siapa yang lolos dengan ujian tersebut, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Ayub
alaihi salatu wassalam, beliau diuji. Yang pertama dihilangkan hartanya, yang kedua anak-anaknya dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian diberikan penyakit sampai tersisa tulang belulang. Kemudian Allah berikan pertolongan di saat Nabi Ayub sudah terhimpit. Nabi Ayub pun berdoa, Rabbi inni massani durru wa anta arhamur rahimin. Seketika itu Allah kembalikan beliau ke dalam kondisi yang fit, bugar, dan Allah hidupkan kembali anak-anaknya, dan Allah berikan beliau harta kembali. 7 tahun beliau diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya bapak-bapak yang masih diberikan ujian oleh Allah, jangan putus dengan doa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terkadang pertolongan Allah itu datangnya di akhir, di saat kita betul-betul hanya pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena puncak keimanan seorang hamba adalah ketika menyerahkan segala urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi tawakkal 'ala Allah harus diiringi dengan ikhtiar, harus diiringi dengan usaha. Baru Allah berikan yang namanya solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengatakan bahwa ya Allah, saya sudah rajin sholat berjamaah, ya Allah, saya sudah sering berdoa, tapi kenapa tidak Engkau kabulkan? Kita jangan pernah lupa bahwa kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Karena setiap musibah, setiap penyakit yang Allah berikan kepada kita itu ada penghapus dosanya. Setiap penyakit, setiap musibah, setiap ujian yang menimpa seorang mukmin menjadi penggugur dosa, dan itu bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Kita harus senantiasa husnuzan kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin Allah Ta'ala ingin membersihkan dosa kita agar kita tidak dilempar ke dalam neraka, yang mana siksa neraka yang paling ringan adalah rajulun yudha'u baina qadamayhi jamratan, laki-laki yang diberikan di bawah kedua telapak kakinya sendal atau alas kaki. Kemudian setelah dipakaikan alas kaki dari neraka, yaqdi minhuma bimahu, otaknya mendidih, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dengan kemaha-adilannya tidak rela hambanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia diberikan musibah, diberikan ujian di dunia untuk menghapus dosanya agar dia dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka yang hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka bisa jadi orang-orang yang enggak pernah salat, orang-orang yang enggak pernah sedekah, orang-orang yang enggak pernah memohon ampun kepada Allah, akan tetapi mereka terlihat hidupnya bahagia. Hati-hati, itu bisa jadi yang dinamakan istidraj, yaitu azab yang ditunda. Karena di zaman Nabi Musa, yakni Qarun, yang tadinya dia orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian Allah berikan dia harta, akan tetapi dia lalai dengan harta tersebut. Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Dia suka pamer, suka sombong, dan dia mengatakan harta ini dari hasil jerih payahku. Kemudian apa? Allah tenggelamkan dia, Allah binasakan dia bersama hartanya. Oleh karenanya, jangan pernah yang namanya terkesima dengan orang-orang yang tidak pernah ibadah, akan tetapi Allah permudah urusannya, Allah berikan dia prestasi, Allah titipkan dia harta. Jangan pernah yang namanya iri dengan orang-orang seperti itu, karena bisa jadi itu adalah istidraj, yaitu azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala, dan apabila terdapat kesalahan, itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan.
Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.